Apa? Ya, sidang hari ini cukup lumayan ya, semakin mengerucut fakta persidangan. Pertama-tama tadi pengakuan saksi Bu Rumondang dan juga tadi jaksa JPU menyampaikan bahwa uang tersebut mengalir ke Bu Menteri, bukan ke Pak Menteri dan ke Pak Wamen. Artinya berapa? Artinya bukan ke saya dan juga ke Pak Yasserli, Pak Menteri. Ya, Pak Menteri saya orang baik ya. Pak Menteri sekarang orangnya pekerja. Sama halnya dengan saya sebenarnya. Jadi itu bicara tentang fakta persidangan ya. Terus kemudian soal pemerasan-pemerasan yang selama ini dinarasikan ke saya juga tidak terbukti. Karena tidak ada satupun pengusaha yang saya peras. Gitu. Jadi kalau kawan-kawan media mengikuti awal persidangan, semua terbantahkan dengan apa yang disampaikan para saksi juga oleh JPU. Jadi saya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja tidak pernah melakukan pemerasan. Pertama itu. Kedua, tidak pernah melakukan yang namanya pungli-pungli, apalagi merugikan negara. Tidak memeras pengusaha, tidak juga memeras duit rakyat. Karena selama ini apa yang saya lakukan kan sebetulnya itu mengganggu para pengusaha. Yang melakukan pemerasan adalah pengusaha. Seharusnya KPK memburu para pengusaha itu dong. Jutaan rakyat loh yang diperas itu. Kalau KPK menangkap saya dengan harga 3 miliar, saya menyelamatkan duit buruh itu ratusan miliar. Bayangkan, contoh sederhana ini fakta ya yang saya sampaikan. Lion Air itu satu ijazah itu harus menebus sekitar 40 jutaan. Satu ijazah. Belum lagi para buru-buru yang lain, belum lagi ijazah-ijazah dokter, belum lagi ijazah-ijazah yang lain tenaga kesehatan. Itu variatif harganya 150 juta sampai 300 juta. Berapa banyak tenaga kerja kedokteran yang ijazahnya ditahan oleh para pengusaha, khususnya rumah sakit. KPK kemana? Diem kan? Gitu loh. Makanya kita lihat KPK ini seperti bocil. Kelompok bocil periodik sekarang nih ya, saya menyampaikan periodik kepemimpinan sekarang itu ada kelompok bocil. Bocil apa artinya? Bohong dan licik. Gitu. Bang, tadi pengacara Bang menyampaikan kalau ada uang yang mengalir ke permintaan uang yang mengalir ke pihak kejaksaan, itu bisa dijelaskan seperti apa? Saya tidak tahu, karena kan mereka yang pertemuan, bukan saya. Saya nggak ngerti soal itu. Soal ada aliran ke kejaksaan, saya nggak ngikutin itu. Karena fokus saya hanya persoalan buruh ya. Apalagi kan jabatan saya kan jabatan politik, bukan jabatan birokrasi, bukan jabatan struktural. Apakah ada dugaan kejaksaan di sini ikut andil dalam situasi K3? Saya kurang memahami soal itu. Karena kan tadi fakta persidangan ternyata kan problem itu sudah ada sebelum ada kejadian saya. Jadi sudah ada pertemuan-pertemuan intens antara direktur dan siapa itu ya saya nggak tahu. Baru ke saya gitu loh. Tadi kan abang bilang abang menerima uang katanya. Ya menerima uang lah saya dikasih. Menerima uang setelah saya menjabat sebulan. Artinya ya saya baru sadar saya sebagai pejabat itu ketika ditangkap KPK. Karena saya tidak pernah mendahulukan jabatan saya. Tahu sendiri kan kawan-kawan. Gitu. Jabatan saya hanya saya dedikasikan untuk keberpihakan terhadap buruh dan para pekerja. Gitu. Bang Noel kan dalam persidangan sebelumnya, Bang Noel sempat bilang kalau siap untuk dihukum mati ya Bang ya. Sebenarnya Iya kalau pasal 12 itu kan maksimalnya cuma 20 ya Bang. Ini kan berarti melebihi. Kita harus sampaikan gini, kalau seandainya saya terlibat, saya tantang KPK, karena narasi KPK kan selalu bohong. Mereka kan tipu-tipu semua. Operasi yang selama ini dilakukan KPK adalah operasi tipu-tipu. Kalau nggak operasi tipu-tipu, operasi titipan.